Haleluya. Mari kasih dalam Tuhan kita bersyukur kalau kita ada di saat sore hari ini bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Mari lebih jauh lagi kita melihat suara kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa ciri gereja yang palsu itu adalah hidup dalam kefasikan, menyalahgunakan kasih karunia Allah, bahkan menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita melihat bahwa penyangkalan itu ya identik dengan penolakan. Ya, saudaraku sekalian, bahwa benar penolakan itu merupakan sesuatu yang fatal ya di dalam kehidupan kita, karena kehidupan yang ditolak ya berarti kehidupan itu tidak diterima oleh Tuhan. Dengan kata lain, kehidupan itu gagal di dalam karya penyelamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupannya. Mari kita melihat kasih dalam Tuhan bahwa berbicara pengakuan, ya, Roma 10 ayatnya yang ke-10, kita melihat bahwa dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku. Roma 10 ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Diselamatkan. Ya, sebab keselamatan di sini bukan hanya yang bersifat sementara, tetapi keselamatan yang mengandung kekekalan. Ya, yang mengandung kekekalan, karena hanya di dalam Kristus Yesus ada jaminan itu. Ya, hanya di dalam Kristus Yesus ada jaminan itu. Nah, tentunya hanya lewat iman. Iman itu di hati sebagai dasar kasih dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan sampai percaya yakin akan firman Allah. Ya, dan tentunya kasih dalam Tuhan diwujud nyatakan di dalam pengakuan. Ya, pengakuan. Roma 10 ayat 30, maafkan, Matius 10 ayat 32. Kita akan melihat ini kata Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-32, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Kasih dalam Tuhan bahwa ini bukan sesuatu yang kita anggap gampang. Sebab pengakuan, saudaraku sekalian, ini penting. Ya, sebagaimana dalam Lukas 13, ya, kita melihat 3 golongan kehidupan yang ditolak karena tidak mau berjuang melalui pintu sempit. Ya, bertanya, sedikit saja ke orang diselamatkan. Ya. Tapi Tuhan tidak jawab masalah jumlah. Tuhan katakan, berikan kesempatan, berjuanglah melalui pintu yang sesat. Ya. Karena dari kehidupan kita, berbicara pintu sesat itu bukan gampang, sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya. Dan yang kedua, kasih dalam Tuhan, ya, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23, ditolak karena tidak sesuai dengan
buah. Ya, sebab di situ berbicara tentang buah itu, pohon itu dikenal dari buahnya. Ya, meskipun mungkin di dalam ayat yang ke-23 itu, kami sudah ini, kami sudah ini, kami sudah ini, tetapi ditolak. Pada akhirnya ditolak. Ya, dan yang ketiga, kasih dalam Tuhan, ya, sebab ini berbicara tentang akhir dari perjalanan. Ya, itulah gadis-gadis yang bodoh. Ya, gadis-gadis yang bodoh artinya tidak mengerti kehendak Tuhan. Golongan yang ketiga adalah kehidupan yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau yang pertama enggan untuk berjuang. Ya, orang katakan harus berjuang oleh pintu yang sempit. Ya, tapi nggak mau. Ya. Yang kedua, tidak sesuai dengan hasil buah-buah pertobatan. Mengiring Tuhan harus ada buah yang kita hasilkan. Haleluya. Amin. Harus ada buah yang kita hasilkan. Paling tidak buah pertobatan. Ya, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Namanya sebagai anak Tuhan harus berkarakter anak Tuhan. Ya, sebagai pengikut Tuhan ya harus jalannya harus mengikuti jalan Tuhan. Namanya ikut Tuhan. Tidak mungkin mengikut Tuhan di jalan yang bukan jalannya Tuhan. Namanya kita mengikut Tuhan harus berada di dalam jalannya Tuhan. Haleluya. Jalan apa? Itulah jalan kebenaran. Itu jalannya Tuhan. Ya, jalan kesucian itu jalannya Tuhan. Sampai kelak sempurna bersama Tuhan. Nah, ini harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Ya, mengikuti rambu-rambu di dalam jalan itu. Itulah rambu-rambu kebenaran dan rambu-rambu kesucian yang harus kita ikuti. Nah, kalau tidak sesuai akan ditolak. Ya, kalau tidak sesuai akan ditolak. Dan yang ketiga, kasih dalam Tuhan, bodoh dalam konteks kebenaran firman, artinya tidak mengerti kehendak Tuhan, menanti Tuhan dengan kekuatan mamon. Ya, tidak menanti Tuhan dengan pelita dan minyak. Ya, gadis-gadis yang bodoh itu ya tidak membawa minyak, hanya membawa pelita. Sehingga pada saat mempelai itu datang, pelita mereka hampir padam. Nah, di sini menunjuk pada penantian. Ya. Nah, oleh karena itu mari kasih saya tidak mengupas lagi, tapi mari menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Ya, kita melihat ya berbicara tentang kehidupan yang ditolak juga, yang tidak diakui oleh Tuhan. Ya, berarti kehidupan itu tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya tidak melakukan semua rencana daripada Allah. Kita lihat dulu kasih dalam Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Ya, saudara perhatikan baik kasih dalam Tuhan bahwa pendurhakaan, durhaka
Ya, garis bawahi kehidupan yang balik kanan, kehidupan yang saudaraku sekalian, yang sebenarnya tahu tetapi ya tidak mengaku, ya tidak mengaku. Seperti ya ada cerita kasih dalam Tuhan, ya legenda maling kunda, pernah dengar? Ya, menyangkal ibunya itu digolongkan anak yang durhaka. Ya, sebenarnya dia tahu tetapi kasih dalam Tuhan dia tidak mengakui. Nah, saudara perhatikan baik. Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya, dan ini dosa bertenung itu berkaitan erat dengan penyembahan berhala sebenarnya. Ya, berkaitan dengan penyembahan berhala. Nah, di sini kita melihat bahwa apa kaitannya dengan ciri daripada gereja palsu, berbicara tentang menyangkal Tuhan. Ya, kok dikaitkan dengan kasih dalam Tuhan, pendurhakaan, dosa bertenun, bahkan nanti yang kedua kita kedegilan hati. Ya, sebab disitu katakan karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Raja Saul ditolak karena kasih dalam Tuhan. Di sini kita melihat kok apa kaitannya yang Saul lakukan dengan dosa petenung pendurhakaan. Ya. Lantas apa kaitannya dengan penyangkalan? Ya. Kita melihat kasih dalam Tuhan bahwa pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun. Artinya tidak bertuhan kepada Tuhan. Perhatikan baik. Tidak bertuhan kepada Allah. Dengan kata lain, dia punya simpanan. Dia punya kepercayaan lain. Dia memiliki keyakinan yang lain. Dengan kata lain, mendua hati. Iya, mendua hati. Di satu sisi dia mengakui Tuhan, keberadaan Tuhan, tetapi praktek hidupnya dia tidak tunduk kepada yang dia lakukan. Dia melakukan petenung. Dia tunduk, dia melakukan tuhan yang lain. Ya, bukan tunduk kepada Tuhan pribadi Allah yang sesungguhnya. Kenapa dikaitkan di bawah hati yang degil, kedegilan hati, keras hati? Hanya di situ dikaitkan. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terapi. Ini yang terjadi. Dikaitkan karena hati mendua, karena hati tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Dan benar apa yang Saul lakukan menyimpang dari kebenaran. Ya, Tuhan menyuruh tumpas semuanya musuh dan jangan sisakan sedikit pun. Ya, tetapi karena dalam hati Saul, ya, ada tuhan yang lain. Ya, itulah harta kekayaan. Dia menginginkan kasih dalam Tuhan harta Amalek. Makanya dia menyuruh yang kurus-kurus saja, yang gemuk-gemuk jangan. Ini, saudaraku sekalian, pertimbangan daging yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan, saya katakan tidak terlepas
dengan hal-hal yang jasmania ada di sekeliling kita. Iya, tidak terlepas dari kehidupan manusia. Ya, persoalan kekayaan, persoalan tuan yang lain, persoalan mamon. Ya. Tapi perhatikan baik, jangan sampai itu mengganjal pengikutan kita. Kita melihat di sana ayat 9. 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Ya, ini tuan yang lain. Kekayaan, harta benda. Ya. Yang dimana Saul tidak mau menumpas itu, sungguh-sungguh bertentangan dengan perintah Tuhan. Sungguh sangat bertentangan dengan perintah Tuhan. Dia menyelamatkan, terus tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. iya, ini suatu kesalahan. Karena perintah Tuhan tidak demikian. Ayat yang ketiga, jadi pergilah. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Iya. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Iya, karena memang saudaraku sekalian, dosa Amalek ini, Amalek itu penghalang dari rancangan Tuhan. Itulah daging, gambaran daging itu Amalek. Ya, yang menghalangi, yang menghambat rancangan Tuhan. Dan itu harus ditumpas secara rohani menuju pada kedagingan. Kepentingan-kepentingan daging ditumpas. Ya, sebab untuk tunduk kepada rancangan Tuhan tidak boleh ada. Ya, Tuhan yang lain. Tuhan kita hanya Yesus. Ada amin. Tuhan kita hanya pribadi Yesus. Nah, kita sudah membaca tadi, tidak sejalan. Sangat-sangat berbeda antara perintah dengan pelaksanaan. Ya, dan Tuhan kaitkan bahwa kenapa? Karena persoalannya di dalam hati Saul ada kedegilan, hati yang degil, ya, kekerasan hati yang tidak mau taat, yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Ya, dan nasibnya dia pada akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki dua Tuhan. Dia tunduk kepada yang satunya daripada tunduk kepada Tuhan yang menyuruh dia, yang melindungi dia selama ini, bahkan yang mengangkat dia, yang mengurapi Saul menjadi raja. Ya, adalah Tuhan yang menyuruh untuk mengurapi Saul. Tetapi kalau Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ayatnya yang ke-11, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. nah, berbalik inilah pendurhakaan. Dia berbalik, dia katakan, dan tidak melaksanakan firman-Ku, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Terus, Maka sakit hatilah Samuel
dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Iya. Artinya sebagai seorang hamba Tuhan, Samuel yang disuruh untuk mengurapi Saul dulu kasih dalam Tuhan. Dan sini kita melihat Samuel tidak berdaya karena perintah langsung dari Tuhan. Ya, Samuel tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ketika Tuhan katakan, aku sudah menolak dia menjadi raja. Ya. Makanya Samuel hanya melakukan perintah Tuhan. Pengalaman Saul sebagai kehidupan yang tidak sejalan dengan Tuhan, Samuel tidak mau ikut-ikutan. Makanya ketika disuruh oleh Tuhan pergi ketemu Saul. Ya. Dan Samuel pergi, ayat yang ke-12, Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Ya. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Garis bawahi apa statement daripada Saul? Aku telah melakukan segala firman. Ukuran Saul, pemahaman Saul, dia sudah melakukan firman. Karena perhatikan baik, apa dasar Saul? Karena di atas kertas dia menang. Ya. Di atas kertas secara fakta memang dia menaklukkan Amalek. Rajanya bukti dia kalahkan Amalek, rajanya dia tangkap. Jelas. Iya. Tetapi kita perhatikan baik, sejalan nggak dengan perintah Tuhan atau tidak? Ya. Perhatikan baik, kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran berharga buat saya dan saudara. Kadang-kadang kita mengukur bahwa ini sudah sesuai, wah ini sudah buktinya kok ada. Aku rajanya bukti, mana kau menang? Oh ini raja dari tawan. Ya. Saya katakan di atas kertas dia menang memang. Tapi sesungguhnya tidak sejalan dengan apa yang merupakan mau daripada Tuhan. Dan ini kita kaitkan tadi, pendurhakaan. Saudaraku sekalian, disamakan dengan pendurhakaan dan pertenun. Karena hati yang degil, hati yang keras, yang tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya, pada kedaulatan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sana ayat 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, Ya. dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Nah, sudah perhatikan baik, kata Samuel, kalau begitu apa yang bunyi kambing domba dan semua yang kudengar itu apa? Nah, saudara perhatikan baik, letak kesalahan Saul yang kedua tidak mengaku. Dia punya dalil pertimbangan daging lagi. Dia mencoba untuk berpendapat daging, untuk mengalami, saudaraku sekalian, untuk membela tindakannya itu dengan pikirannya dia. Ini kedegilan hati. Iya, sudah salah masih cari alasan lain. Coba terus. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu
tetapi selebihnya telah kami tumpas. Iya, saudara perhatikan baik. Iya, dia punya alasan rohani, sangat rohani, saudara, kelihatannya. Karena tujuan dari itu adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Pertanyaannya, saudara perhatikan baik. Nanti kita melihat statement dari Tuhan kepada Samuel, katakan kepada Saul, iya, bahwa pertimbangan daging tidak membawa pembenaran di hadapan Tuhan. Iya, tidak membawa pembenaran di hadapan Tuhan. Iya. Terus lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Wah, Saul terburu-buru. Ya, dan ada perintah Tuhan, ada mungkin mau dinaik jabatan kah atau apa. Saudaraku sekalian, sampai Saul katakanlah. Ya, ayat 16, sudahlah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul, katakan cepat. Ya. Ayatnya yang ke-17, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Terus Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Iya. Tetapi engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Terus lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Nah, perhatikan baik. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Di sini, saudaraku sekalian, dari kata memang itu berarti hatinya sudah mendua. Iya, aku memang mendengar suara Tuhan, tetapi berarti ada yang lain. Terus dan mengikuti jalan yang telah disuruhkan Tuhan kepadaku. Iya. Dan aku membawa Agag orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 21 sudah perhatikan baik. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah di Gilgal. Dosa yang berikut yang dilakukan Saul, menyalahkan rakyat. Iya, dia mengalihkan kesalahan itu kepada rakyat, tetapi rakyat mengambil dari jalan itu. Loh, rakyat bisa mengambil karena perintah. Iya, saudaraku sekalian, perintah. Sudah salah, tetapi masih berdalil lagi. Iya. Seolah-olah Saul membela diri. Ya. Saudaraku sekalian, ini suatu hal yang fatal. Sudah perhatikan baik ayat yang ke-24. Ya. Lebih lagi apa perkataan yang membuat saudaraku sekalian, Tuhan ya bisa dikatakan sudah mengambil keputusan untuk menolak. Sudah perhatikan baik ayatnya yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, dia katakan lagi apa? Aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut. Sudah perhatikan baik. Di satu sisi dia menyadari kesalahan, ya. Di satu sisi dia bilang, aku takut, maafkan, aku telah berdosa, mengaku dia salah. Tapi perhatikan baik, ada dalilnya lagi, apa? Tetapi aku takut kepada rakyat. Nah,
Dia menggunakan rakyat sebagai tameng. Tetapi aku takut kepada rakyat. Nah, inilah di sini saya katakan tadi. Ya, mendua aku memiliki Tuhan yang di satu sisi dia mendengar perintah Tuhan, ya, tetapi ada satu sisi aku takut kepada rakyat. Aku takut kepada bangsa Israel atau rakyat. Ya, seolah-olah rakyat itu menjadi tameng untuk membela dia, ya, menyalahkan rakyat lagi. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik ayatnya yang ke-25. Coba ayat yang tetapi aku takut kepada rakyat, terus karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, kalau saudara lihat di dalam pembacaan firman itu, tidak ada kata yang di dalam cerita itu bahwa rakyat memohon kepada Saul atau mengusulkan kepada Saul, jangan ditumpas yang besar-besar. Enggak ada. Pada akhirnya Saul harus memakai tameng rakyat. Karena aku takut kepada dan aku mengabulkan permintaan mereka, seolah-olah bahwa apa yang Daud lakukan itu permintaan dari rakyat. Sudah dikasih oleh Tuhan suatu hal yang bukan menyelamatkan Saul. Ya. Baru selanjutnya dikatakan, ampunilah. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Apa artinya pengakuan kalau punya dalil yang lain, melemparkan kesalahan itu kepada yang lain? Iya, melemparkan kesalahan. Di satu sisi dia ini, tetapi ada tameng pembenaran, mencari celah kasih dalam Tuhan, mencari pembenaran untuk membenarkan dia. Nah, satu, apa perkataan Tuhan ayatnya yang ke-22? Tetapi jawab Samuel kepada Saul, ya, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Terus ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Nah, dia berusaha untuk mohon kasih Tuhan lewat Samuel, tetapi tidak bisa. Ya, tapi saudara perhatikan baik. Pasca dari setelah peristiwa ini, saudara perhatikan baik. Apakah jabatan Saul langsung dicopot? Tidak. Saudara perhatikan baik. Ada suatu, saudaraku sekalian, tahapan lagi. Ya, tidak langsung Saul langsung turun tahta. Dia masih pegang tahta kerajaan Israel. Ya, Daud pasal 16, Daud diangkat menjadi raja. Ya, peristiwa Daud menghadapi Goliat, itu jabatan raja masih Saul. Saudara sekalian, secara fakta Saul masih raja. Ada men? Masih raja. Iya. Secara mungkin dia pandangan rakyat memang masih Saul raja, tapi di hadapan Tuhan bukan lagi. Masih ada kasih dalam Tuhan proses. Ya. Sampai harus tahta daripada Saul itu harus pindah kepada Daud. Itu proses sampai Saul mati. Sampai Saul mati. Kasih dalam.
Dan di sini kita melihat apa yang menjadi pelajaran yang berharga di sini. Penolakan Tuhan. Perhatikan baik. Penolakan Tuhan. Kenapa terjadi penolakan Tuhan? Karena hati tidak mau taat. Hati tidak mau tunduk kepada suara kebenaran Tuhan. Ya. Tidak mau tunduk sejalan dengan apa yang merupakan mau daripada Tuhan. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan daging, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, menuju juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua dalam pelayanan, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Perhatikan baik. Ayo mari sama-sama doakan kami, kita berdoa sama-sama. Ya, supaya pelayanan yang ada biarlah mau sejalan dengan Tuhan punya mau. Amin. Haleluya. Kita mau seirama dengan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Ya. Jangan dengan pertimbangan daging kita. Jangan dengan kekuatan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita, jangan. Ya. Kita mohon kasih Tuhan. Ayatnya yang ke-22 sudah perhatikan tadi. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Saudara perhatikan baik. Tuhan sandingkan di sini, bandingkan antara korban bakaran dengan mendengar suara Tuhan. Ya. Saudara perhatikan baik. Mendengarnya kepatuhan akan perintah Tuhan jauh lebih berharga daripada korban bakaran yang memang, saudaraku sekalian, ya itu juga bagian dari perintah Tuhan. Mempersembahkan korban kepada Tuhan itu perintah Tuhan juga. Tetapi kita melihat di sini, apa arti korban itu kalau tidak didasari kepada ketaatan terhadap firman Allah. Ya, ketaatan kepada firman Tuhan. Tadi dalam Roma pasal 10, dua hal juga di sana disandingkan. Hati yang percaya dan lidah yang mengaku. Saudara perhatikan baik. Di atas kertas kemenangan Daud tadi, di pandangan rakyat dia sukses. Dia sukses. Berhasil menumpas Amalek. Ya. Tetapi perhatikan baik, diukur oleh Tuhan justru gagal. Diukur oleh Tuhan gagal total. Ya. Kenapa? Kasih dalam Tuhan. Ya. Karena hatinya dengan mulutnya beda. Hati Saul beda dengan mulutnya. Saudara-saudara membaca tadi, awal dari apa yang Saul lakukan itu tidak ada tujuan untuk mempersembahkan korban. Coba saudara lihat ayatnya yang ke-9, saudara perhatikan. Ada nggak alasan yang dia katakan kepada Samuel di situ? Coba pada prakteknya ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tidak dituliskan di situ apa tujuannya. Iya, nggak ada. Nanti pada waktu tersudutkan, waktu berhadapan dengan Samuel, baru dia angkat alasan itu. Oh, ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini untuk Tuhan. Makanya kan disinilah kita melihat dasar hati Saul beda dengan statement di mulutnya.
Ya. Makanya tadi Roma 10 ayat 10 harus selaras antara perkataan dengan hati. Hati percaya yakin akan firman, menuju pada bagaimana kita tunduk kepada otoritas Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan yang sebenarnya. Dan pengakuan itu berarti harus sejalan, buktinya harus sejalan. Tapi kita melihat Saul beda, hatinya dengan mulutnya. Mulutnya mengakui untuk Tuhan, tapi di dalam hatinya enggak begitu. Iya. Makanya Tuhan sandingkan tadi, Tuhan gambarkan, Tuhan bandingkan bahwa korban bakaran itu dengan taat dan dengan dengaran akan suara Tuhan, justru apakah Tuhan itu berkenan kepada ayat yang ke-22 itu? Satu Samuel 15 ayat yang ke-22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Haleluya. Itu katakan mendengar. Dia katakan mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, daripada persembahan. Mendengar jauh lebih. Makanya peristiwa Yesus pergi ke rumah Marta dan Maria, ya kan Tuhan membela Maria yang duduk di kaki Tuhan yang mendengar, daripada kesibukan Marta melayani. Berarti mempersembahkan sesuatu tentunya untuk Tuhan. Tapi Tuhan katakan, apa yang Maria lakukan jauh lebih. Haleluya. Engkau sibuk dengan segala perkara, tapi satu hal yang saya mau katakan, Marta, bahwa Maria sudah mengambil sesuatu sikap yang tidak akan diambil daripadanya. Biarlah kehidupan kita juga dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kita memiliki sikap ini. Haleluya. Untuk taat dan dengar-dengar, supaya jangan kita ditolak oleh Tuhan. Ya, ditolak oleh Tuhan. Sesuatu yang menyedihkan tentunya. Ya, dan kalau penolakan Tuhan, kita melihat Saul ditolak. Ya, meskipun dia datang menghalangi Samuel dan dia berusaha, justru terkoyak. Coba saja, dia berusaha untuk meraih mohon pengampunan. Tapi apa yang terjadi? Enggak. Tidak. Karena Tuhan menilai bahwa mendengar lebih baik, taat kepada suara Tuhan jauh lebih berharga. Terus memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Iya. Ini yang dilakukan Maria. Iya. Marta sibuk kiri kanan mungkin bikin kopi susu atau apa. Ya. Tapi Maria, dia duduk di kaki Tuhan, mendengar, memperhatikan setiap perkataan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa apa yang kita nilai baik belum tentu itu sejalan dengan Tuhan. Haleluya. Belum tentu itu sejalan dengan Tuhan. Ya, kita melihat Mazmur 51 ayat yang ke-19. Bagaimana Daud menuliskan suatu pengakuannya. Ya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina, ya Allah. Amin.
Jiwa yang hancur itulah korban sembelihan kepada Tuhan. Saudara tahu, Mazmur 51 ini pengakuan Daud setelah dia menghampiri Batseba. Saudara perhatikan baik, kalau di dalam kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Apa yang ditulis oleh Daud? Kisah kehidupan Daud. Itu ditulis dalam Sotawaris, dalam Raja-Raja, dalam Samuel itu ditulis. Tapi sudah perhatikan baik. Khusus Mazmur, di situ Daud menuliskan semua background dari kehidupannya. Dia, apa istilah sekarangnya? Diari. Nah, jadi Mazmur itu diari daripada Daud. Dia menuliskan semuanya, dia merilis perjalanan hidup. Bagaimana dia bisa mengungkapkan sampai di dalam, coba saudara lihat ayat 1 ayat 2. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Nah, ini kan dosa. Tidak cukupkah dosa itu ditulis di dalam sejarah pada waktu dia menjadi raja? Di dalam 1 Samuel, 2 Samuel. Kenapa dia harus Daud sendiri menulis kembali di dalam Mazmur? Kisah hidupnya, aib hidupnya dia tulis, tapi dia tulis dengan air mata. Coba lihat ayatnya yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Iya. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ini pengakuan, permohonan belas kasihan Tuhan yang Daud tuliskan. Yang dia tulis ini bukan kisah lain, bukan kisah orang lain. Yang dia tulis adalah kisahnya sendiri. Dan dibaca oleh semua penduduk dunia, termasuk saya dan saudara, di saat sore. Haleluya. Kita baca. Ya. Daud dia bisa merilis semua perjalanan hidupnya. Dia mengungkapkan pengakuannya tentang Tuhan itu lebih dari segalanya. Ya. Mazmur 23 dia menulis tentang Tuhan adalah gembalaku. Dan seluruh kitab ini, Mazmur ini yang paling banyak pasal. Disitulah Daud menuliskan semua pengalamannya bersama Tuhan. Saul tidak pernah tulis surat. Nggak ada. Cuma kisahnya dalam 1 Samuel itu. Bagaimana dia menjadi. Tapi Daud mulai dari pasal 1 itu sampai pasal 150 pasal. Bagaimana Daud menulis semua perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, sampai dosanya dia tulis di situ. Iya. Pengalamannya bersama Tuhan dia tulis. Artinya Bapak, apa yang ada di dalam hati Daud seirama dengan pengakuannya. Haleluya. Seirama dengan pengakuannya. Apa yang dia lakukan? Dia ungkapkan. Beda dengan Saul. Ya, benar firman Tuhan. Kalau hatimu percaya, mulutmu mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Tapi Saul enggak. Hatinya lain, mulutnya lain. Tapi kita melihat Raja Daud, apa yang dia lakukan, dia akui di hadapan Tuhan.
Dan dikatakan korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Ayat yang ke-9. Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Artinya dia mengaku semuanya. Dia butuh penyucian dari Tuhan. Dia butuh pendamaian dari Tuhan. Dan kalau saudara lihat kisah daripada pengakuan Daud ini terhadap Nathan, Nabi Nathan, saudaraku sekalian, wah, dramatis. Nah, apa gitu, dramatis. Ya, karena Nabi Nathan dia tidak datang langsung menegur mentah-mentah, enggak. Ya, Nabi Nathan itu dia datang dengan sebuah perumpamaan. Ya, dia pancing dulu, dia kasih umpan itu. Daud dengan suatu perumpamaan. Ya, ada dua orang berselisih di sebuah kota, miskin dan kaya. Miskin ini punya satu domba, yang kaya ini, orang kaya dombanya banyak, tapi pada waktu orang kaya ini membuat pesta, dia tidak mau mengambil dombanya yang banyak, justru yang dia ambil si miskin punya. Oh, Daud bilang tangkap itu orang. Mana itu orang? Dia tidak tahu itu umpan dari Nabi Nathan. Iya. Daud bilang itu harus dibalas berlipat ganda. Kurang ajar itu orang. Wah, masa dia sudah kaya diambil lagi si miskin punya ini. Wah, harus tangkap orang itu. Selesaikan. Udah termakan umpan daripada Nabi Nathan. Kemudian Nabi Nathan dia balik sekarang. Kau orang itu. Bukan orang kaya di mana, tapi kau lah orang itu. Dan di situ Daud tidak berdalil lagi. Ketika dia dituduh, ketika dia ditelanjangi, Daud merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, dia mohon ampun. Tidak ada basa-basi lagi. Tidak ada dalil dan segala macam, tidak ada. Luar biasa. Ya, biarlah kehidupan kita juga demikian. Ya, banyak tindakan-tindakan kita yang kadang-kala kita pikir sudah seirama dengan Tuhan, belum tentu seirama dengan Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Ya, kita mau apa yang di mulut kita sesuai dengan hati kita. Haleluya. Amin. Harus seirama. Kalau hatimu percaya akan Tuhan, biarlah pengakuanmu juga harus seirama. Apa yang engkau yakini seirama dengan apa yang engkau lakukan. Sehingga jangan sampai pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Kita adalah mempelai Tuhan. Ya, yang sementara didandani oleh Tuhan, sementara dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyongsong kedatangannya kalian kedua. Tuhan tidak mau mempelainya itu ada cacat celah sedikit pun, nggak boleh ada. Sementara kita menyadari, seperti Daud pengakuannya. Kita akhiri firman Tuhan ayat yang ke-7. Sudah perhatikan apa kata Daud? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya, dia menyadari artinya aku sudah berdosa Tuhan sejak dari kandungan. Aku sudah dikandung oleh dosa. Dengan kata lain, dia merendahkan dirinya. Kalau dia menyinggung tentang kandungan, berarti kasih dalam Tuhan, dia berangkat dari titik nol. Dia berangkat dari titik nol sampai dia ada. Dia mengaku salah di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.
biarlah kita juga demikian. Ya, artinya kalau dia singgung tadi kandungan berarti sejak dari aku sudah berdosa. Ya, kehidupan kita juga demikian. Ini tindakan yang Tuhan mau. Persembahkan jiwa yang hancur kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, karena pembenaran itu terjadi ketika kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Hati yang hancur, jiwa yang remuk, yang datang kepadamu, kau tak memandang hina diriku. Kasih-Mu menolongku, kau memelukku dengan kasih-Mu. Amin. Kau menjaga hidupku, ku takkan takut badai menghadap. Amin, amin. Kau selalu bersamaku, kau yang menampung. Amin. Air mataku, kau yang menghapus, kau yang menghapus duka hatiku. Kau yang setia. Haleluya, haleluya. Dengar doaku. Amin. Yesus, Yesus, kau yang menjawab. Haleluya. Aku. Kita bangkit berdiri. Hati yang hancur, hati yang hancur, jiwa yang remuk. Amin. Yang datang kepadamu, kau tak memandang hina diriku. Haleluya. Kasih-Mu menolongku, kau memelukku dengan kasih-Mu. Haleluya. Kau menjaga hidupku, ku takkan takut badai menghadap. Oh haleluya. Kau selalu bersamaku, kau yang menampung air mataku. Haleluya. Kau yang menghapus duka hatiku. Kau yang setia. Haleluya. Dengar doaku. Yesus, kau yang menjawab. Amin. Aku
adalah hal yang paling berharga di mata Tuhan daripada korban bakaran. Dan korban bakaran itu adalah hati yang hancur. Kita banyak pergumulan, kita banyak pelanggaran yang kita lakukan. Setiap tindakan kita yang kita ukur itu sudah benar, belum tentu dipandang Tuhan. Kita melihat contoh pribadi Daud. Dia membawa hidupnya merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolak Daud. Malah Tuhan mengangkat pribadi Daud menjadi raja seluruh Israel dan Yehuda. Tuhan mempercayai kehidupan Daud. Dia tidak malu menulis kisahnya, segala perbuatannya, pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan pengakuan justru berharga di mana dipandang dengan Tuhan. Pengakuan sikap merendahkan hati itu justru dipandang indah oleh Tuhan. Pembenaran diri sendiri tidak menghasilkan pemulihan dari Tuhan. Pembenaran diri sendiri justru penolakan dari Tuhan. Seperti Saul, apapun alasan Saul, tidak membuat hati Tuhan luluh. Semua dalil yang Saul ungkapkan kepada Samuel tidak meluluhkan hati Tuhan. Mari kasih dalam Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Hati yang hancur, jiwa yang remuk, yang datang kepadamu, kau tak memandang hina diriku. Kasih-Mu menolongku, kau memelukku dengan
hati yang hancur, jiwa yang remuk, yang datang kepadamu, kau tak memandang hina diriku. Kasih-Mu menolongku, kau memelukku dengan kasih-Mu. Kau menjaga hidupku, takkan takut badai menghadap. Bersamaku Kau yang menampung air mataku. Kau yang menghapus duka hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Bapa. Semua umat-Mu yang datang di malam ini, Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat hati kami yang hancur. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, siapapun kami menyadari Tuhan, kami memang sudah dikandung oleh dosa seperti Daud berkata. Kami mohon penyucian, uluran tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kami yang ada, tidak ada yang terlewatkan. Kami boleh disucikan oleh Tuhan, didamaikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kami layak untuk mengangkat tangan untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami mau belajar meyakini firman-Mu, kami belajar melakukan apa yang merupakan mau daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami, mampukan kami untuk sejalan dengan rencana Tuhan, untuk kami seturut dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bawa terus langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, setiap benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin.